Halo guys, saya Mohan. Ini adalah tutorial pertama kita membuat animasi berjalan atau walk cycle. Kita membuat karakter di Adobe Photoshop, lalu kita menganimasikan di Adobe After Effects, dan kita juga membuat backgroundnya di Adobe Illustrator. Semoga teman-teman bisa mengikuti tutorial membuat animasi walk cycle ini dengan mudah. Oke, kita langsung masuk ke Adobe Photoshop. Di sini saya pakai ukuran 1920 x 1080. Kita namakan ini karakter for tutorial. Oke, di sini kita bisa langsung buat new layer ya. Ini kita bisa pakai brush tool. Kita rubah tipnya ke ini. Ya, coba dulu posisinya terlalu rendah. Sini kayak saya pakai warna cukup kecoklatan seperti ini ya. Kita kecilkan dengan square bracket size brushnya. Kita warnai lebih terang sedikit. Ctrl O untuk balik lagi. Lalu kita buat lehernya, jadi eyedropper tool agar kita pakai warna sesuai dengan warna wajah. Buat layer baru untuk leher. Oke, seperti ini cukup ya. Saya buat layer baru untuk badan. Badan teman-teman bisa terserah ya pakai warna apa. Saya di sini pakai warna biru pink. Lalu pencet G, pen bucket tuh kita warnai. Menjadi sisa-sisanya kita warnain lagi sedikit. Kalau teman-teman punya cara lain terserah ya, boleh pakai cara teman-teman. Lalu kita buat layer baru lagi untuk tangannya. Kita pisahin dulu ya. Kita buat bahu seperti ini. Lalu kita buat layer baru lagi. Ingat ya teman-teman, ini tuh per layer kepala ini. Dan lain-lainnya semuanya per layer. Lalu kita buat lagi untuk kita buat lengan bawah ya di sini. Kita mau samain dulu, nggak apa-apa. Gini. Oke. Terus gini. Kalau teman-teman punya Wacom, boleh bisa pakai Wacom agar lebih ini. Ini saya pakai mouse biasa ya. Pastikan ujungnya nih lengan ini seperti ini ya, curve seperti ini. Oke, kita nyalain travel control, kita pindah ke sini. Sambil pencet control boleh. Oke, ini. Lalu kita buat layer baru, kita buat lengannya. Kita pakai warna wajah. Oke. Oke, seperti ini cukup ya lengannya. Kita rotate sedikit. Ya.
Kita letakkan di sini. Oke, untuk ini udah ya, paling tentang yang badan saya mau rapihin sedikit, ini terlalu gendut. Jet pelan-pelan ya, eraser tool. Oke, seperti ini udah oke ya. Kita namain ini. Kita seleksi semua tangan ini, Ctrl J. Saya namai tangan kiri. Setelah kita seleksi, kita tarik ini, kita Ctrl T. Kita klik kanan, kita flip horizontal. Oke, seperti ini. Lalu kita buat layer baru, pinggul. Seperti ini. Pen bakat, warnain lagi sisanya. Lalu kita pindah ke layer paling bawah. Kita namain dulu ini ya, body. Ini pinggulnya masih cukup besar, kita rapiin dikit. Oke, setelah itu kita bikin kaki, layer baru untuk paha kanan. Kita buat di sini dulu ya, seperti ini, curve. Atasnya dia nge-curve ini, rounded. Dan ini boleh rounded juga. Setelah itu kita buat betis kiri. Setelah itu kita buat layer baru lagi. Kita namain dulu ini, betis kiri, sepatu. So, cari warna baru. Kita pakai warna kulit aja ya. Pakai brush tool lagi untuk outsole-nya. Kita warnain seperti ini untuk outsole. Oke, setelah selesai semua kita lurusin ya ini rotation-nya. Ini. Ini. Kecilin sedikit, ini terlalu besar kayaknya. Check out. Kita posisiin lagi ya. Kalau kita Ctrl J, kita namain, pindahin ke sini. Dan taruh di layer paling bawah, di bawah kaki kanan. Lalu kita namain layernya ya. Oke, ini sudah selesai ya karakter kita. Ini pastikan seluruhnya semua udah ya. Kita save. Karakter. Save biasa aja ya. Oke, kita langsung ke After Effects. Kita buka New Compositions. Ukurannya bisa seperti ini ya. Saya pakai ukurannya layout Instagram terbaru. 1080 kali 1350. Nama ini terserah teman-teman. Oke, kita import filenya. Di sini saya tidak memakai karakter yang sebelumnya telah kita buat karena sebelumnya saya sudah terlanjur membuat animasi ya, cuma caranya sama aja. Jadi pertama itu memang lebih ke membuat karakter ya. Kalau yang sekarang kita mulai menganimasikan karakter, namun di sini saya mohon maaf sebelumnya karena tidak memakai karakter yang kita buat di awal-awal video. Pilihan di import ini composition retain layer size. Yang opsi kedua itu editable layer styles. Oke, ini sudah terimport di sini. Kita klik. Nah, ini dia filenya. Sudah terpisah-pisah. Seperti yang aslinya di Photoshop. Semuanya terpisah sendiri. Kita klik compositionnya. Ini resolusinya kita rubah menjadi third karena semakin bagus dia semakin berat sistemnya. Oke, kita lanjut, kita buat solid baru, Ctrl Y atau bisa ke layer new solid. Ini sebagai background ini nanti. Kita warnain abu-abu aja. Kita taruh layernya paling bawah, mencet Ctrl Shift square bracket samping huruf P. Habis itu kita ke composition settings.
terubah lagi size-nya seperti layout IG yang di awal. Jadi ini adalah composition dari composition utama. Kita pindah posisi tangan masing-masing ke posisi sebagaimana mestinya. Ini layernya juga kita pindah kalau tangan kiri karena dia di belakang, jadi dia harus di belakang. Karena posisi layer kan yang di atas tuh yang terlihat. Setelah itu kita bikin null, kita kasih slider control. Ini adalah sebagai opacity controller. Kita rubah dulu ukuran nullnya jadi 100, terus kita parent opacity tiap layer ke slider controller null. Kita namain slider controllernya opacity. Jadi kita turunin biar kita bisa ngelihat sisi-sisi tangannya. Kenapa saya lakuin ini? Karena nanti kita menggunakan Duik untuk rigging karakter biar lebih mudah. Pindahin nolnya ke sini di tengah. Oke. Jadi kita warnain semuanya dulu nih, tiap layer masing-masing biar terorganize lebih rapi ya. Untuk animasi karakter di sini saya menggunakan plugin gratis yaitu Duik yang versi 16.230. Sebenarnya sekarang ada juga Duik yang versi baru, Duik Angela, cuma secara personal saya sudah lebih enak menggunakan Duik yang versi ini. Untuk versi plugin Duik yang saya gunakan ini, teman-teman bisa download di deskripsi video nanti di bawah ini. Saya di sini tidak menggunakan Puppet Tool ya. Mungkin teman-teman udah pernah membuat animasi di After Effects menggunakan Puppet Tool. Di sini saya nggak menggunakan Puppet Tool karena pada akhirnya nanti akan lebih ribet gitu loh. Untuk saya sendiri lebih mudah menggunakan Duik sebagai karakter rigging. Oke, kita pilih yang tangan kanan terus kita klik Duik, lalu pilih Arm or front light. setelah kita klik arm rigging Duik ini, keluar langsung guide layer seperti ini. Ini mungkin terlihat awal-awal tuh cukup membingungkan ya, atau overwhelming. Jadi dia sebenarnya itu hanya guide layer aja yang nanti kita nge-parent atau mengkoneksikan part yang kita ingin gerakkan nanti ke si guide layer ini. Jadi kita letakkan part guide layer rigging ini ke tangannya, ke part yang kita ingin gerakkan. Pastikan titik-titiknya itu yang bulat itu di engsel tempat pertama kita mau bergerak, tempat part body yang akan bergerak gitu. Seperti ini. Karena tepatnya kita meletakkan lingkaran atau guide engsel layer ini di part body yang ingin kita gerakan itu berpengaruh sekali dengan nanti bergeraknya seperti apa gitu. Setelah kita sudah menempatkan posisi guide layer rigging ini di posisi tubuh yang ingin kita gerakan, yaitu di sekarang ini di posisi tangan, kita parent layer part body ke masing-masing guide layer ini ya. Jadi di sini seperti buatnya saya right forearm ke forearm, right arm ke S arm, ini guide layer ya, S arm ini yang ada pagar-pagar di kiri itu samping bintang itu guide layer. Palm right ke hand. Oke, udah semuanya. Kita seleksi guide layernya, terus kita ke rigging, kita klik links dan kita klik auto rig. Di sini kita sudah terpasang ya, sudah terkoneksi langsung. Dia langsung otomatis membuat controller yang warna hijau tua itu ya. Setelah itu kita hide guide layer yang tadi, kita turn off visibility guide layer tadi, terus kita shy itu yang ini ya. Kita sudah selesai rigging tangan yang kanan, sekarang kita mulai rigging tangan kiri. Prosesnya sama ya seperti yang tadi, jadi kita pilih left handnya semua, kita klik rigging lagi di Duik, terus kita klik yang arm or front leg, terus kita posisikan lagi seperti yang sama tadi ya prosesnya. Pastiin lingkar-lingkarnya sesuai dengan engsel tangannya. Setelah itu kita pindahkan guide layer rigging ini ke atas persis posisi layer aslinya ya. Kenapa saya kayak gitu? Karena untuk lebih mudah misalkan nanti ada yang susah gitu. Ini saya pribadi sih, kalau misalnya teman-teman nggak kayak gitu nggak apa-apa juga. Terus kita hide layer. Oh iya, saya juga di sini lupa untuk mewarnai guide layernya sesuai dengan warna layer labelnya. Jadi saya ulang warnain lagi, saya klik unshine-nya dulu. Di sini saya ada salah nama, saya benerin dulu layernya sesuai dengan part bodinya. Kita parent lagi part layer aslinya ke
guide layer rigging seperti tangan kanan yang pertama tadi. Setelah itu kita seleksi semua guide layer rigging, kita ke Duik auto rig lagi. Oke, di sini udah jadi ya controller layer tangan kiri. Dia udah bergerak. Dan di sini geraknya salah ya. Kita klik di sini di efek reverse. Kita uncheck. Akhirnya dia udah bener ya gerakannya. Kita turn off visibility guide layer rig. Kita shy lagi. Save project jangan lupa teman-teman. Karena save project itu penting. Kita nggak tahu tiba-tiba nge-crash aja apps-nya. Ya begitu sih kalau saya dari pengalaman. Sekarang kita mulai rigging kaki. Di sini saya seleksi rig layer kakinya. Kita mulai dari kaki kanan. Kita solo layer dulu. Dan kita ganti composition setting backgroundnya dengan warna putih agar bisa kelihatan layer kakinya. Kenapa di sini saya solo layer? Ini nggak ada alasan tertentu sih. Pengen aja gitu. Setelah kita seleksi layer kaki, kita buat riggingnya lagi. Di Duik ini. Klik yang leg ya, yang di bawahnya arm. Oke, dia langsung buat guide layer lagi. Kita pasangkan atau kita posisikan sesuai dengan kaki. Prosesnya masih sama, kita posisikan guide layer rigging itu ke posisi layer kaki yang asli. Di sini saya sesuaikan lagi dulu layer kaki keduanya agar di engsel dengkul dengkulnya dia tuh membentuk seperti bulat gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan terlalu jauh nanti dia sendi-sendinya pas lagi digerakin itu kurang bagus. Setelah udah, layer kaki kirinya kita turn off dulu, kita unsolo dulu. Kita posisikan lagi guide layernya sesuai dengan engselnya, sama seperti tangan. Kita letakkan rigging layernya lagi di atas layer aslinya kakinya. Sama seperti yang di tangan tadi ya prosesnya. Saya sambil mencet kontrol ya, jadi dia nanti nge-snap gitu. Nih yang heelnya di belakang. Setelah selesai semua, kita parent layer kakinya ke guide rigging layer yang asli. Sama ya seperti tangan tadi prosesnya semua. Setelah itu kita seleksi semua layer riggingnya, kita ke Duik, kita create auto rig lagi. Oke, dia langsung membuat controller ya, sama kayak tangan, udah bisa bergerak. Kita mencet W, saya mencet W di sini untuk rotasi, jadi dia ikut rotasi. Setelah selesai, kita turn off visibility, guide layer riggingnya, kita turn off visibility, terus kita shy, kita warnain layernya sesuai dengan layer aslinya. Kita warnain layer label guide riggingnya ke layer aslinya, sesuai dengan layer asli. Di sini saya akan cepetin speednya di proses kaki kiri ya, karena prosesnya saya semuanya sama. Dan inilah karakter kita yang sudah di rigging dengan controller masing-masing tangan dan kaki. Setelah kita cek semua kontrolnya berfungsi dengan baik, di sini saya memindahkan anchor point badan ke rada bawah ya dekat pusar, agar bisa berotasi sesuai dengan tempat anchor point itu.
Setelah itu saya klik unshine agar terlihat semua layer-layer riggingnya. Terus kita rig S-arm 2 ke body, S-tie 2 ke body, S-tie ke body, agar ketika kita menggerakkan badan itu semuanya ngikut gitu. Jadi yang saya parent itu adalah guide layer rigging yang paling dekat dengan badan. Di sini saya juga belum parent leher dan kepala ya, akhirnya saya parent juga ke body. Ini saya pindahkan anchor point lehernya ke kiri agar rotasinya sesuai dengan anchor pointnya. Oke, coba kita gerakan bodinya. Oh, ini kepalanya belum. Parent ke body, oke. Oke, ini semua sudah terparent ya, sudah terkoneksi. Oke, setelah terkoneksi tangan dan kakinya, di sini saya buat mark ya di timeline. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada mark di timeline, ada 8 mark. Jarak antara setiap mark itu adalah 4 frame. Mark-mark tersebut ini adalah nanti menjadi tempat kita meletakkan keyframe yang memudahkan agar karakternya bisa bergerak. Kita seperti mention di body, position body, jadi ada X dan Y. Kita buat keyframe di position Y di mark yang 4. Di sini bodinya tuh ke atas ya. Kita ke atasin sedikit. Untuk ngegerakinnya bisa mencet control klik pelan-pelan ya. Kalau kita langsung main klik aja di value positionnya, dia berubahnya terlalu drastis ya. Jadi kita sambil mencet klik control biar dia pelan-pelan. Lalu kita pindah ke mark 2, kita di sini bikin posisi Y, dia ke bawah. Ke bawah dikit. Lalu kita copy keyframe tadi keduanya, terus kita paste di mark yang ke-6. Seperti ini ya. Di mark yang kelima kita buat keyframe sesuai dengan posisi itu. Terus kita copy, terus kita paste di mark yang pertama. Kita maju 4 frame ke di akhir dari mark terakhir, terus kita pindahkan keyframe di mark 5 tadi. Setelah itu kita seleksi keempat-empat keyframe di ini ya, antara keyframe pertama dan di akhir, terus kita pencet F9 atau F9 easy ease. Jadi coba kita preview aja, sudah mulai bergerak ya, naik atas gitu. Di mark ketiga kita buat posisi X. Di mark kelima kita buat posisi X. Maju sedikit seperti ini ya. Setelah itu kita copy posisi X di mark ketiga dan mark kelima. Kita paste di mark ke-7. Setelah itu keyframe posisi X terakhir kita copy dan kita paste di mark pertama. Jadi seperti ini gerakannya. Kita buat rotasi keyframe di mark 5 seperti ini. Cukup maju sedikit. Di mark ketiga, posisi keyframe rotasi mundur sedikit. Lalu kita copy dan kita paste di mark ke-7. Kita copy keyframe terakhir rotasi dan kita paste di mark pertama. Lalu kita isi is F9 keyframe rotasi seluruhnya. Lalu agar membuat pergerakan yang overlapping, kita seleksi seluruh keyframe rotation dan kita mundurkan sampai keyframe rotation terakhir itu berada di mark ke-6. Lalu kita copy rotasi keyframe di mark pertama
dan paste di mark ke-8. Lalu sekarang kita mulai menganimasikan kaki. Kita mulai dari controller kaki kanan. Kita buat keyframe pada posisi dan rotasi. Pada posisi di mark pertama, kita majukan kaki seperti ini ke depan. Dan di posisi mark kelima, kita mundurkan seperti ini. Lalu kita copy keyframe di mark pertama dan kita paste di mark ke-9. Di sini ada yang terlewat dari saya belum membuat mark yang ke-9. Jadi di sini saya buat mark yang ke-9. Setelah itu kita maju ke mark yang ke-7. Lalu kita buat keyframe position dengan seperti ini, kakinya naik ke atas. Setelah itu frame tersebut kita seleksi semua dan kita isi dengan F9 atau F9. Setelah itu kita ke pen tool, lalu kita pilih convert vertex tool. Lalu kita adjust setiap bagian keyframe ini seperti ini. Ini kita lakukan agar pergerakannya lebih smooth. Setelah itu kita buat keyframe rotasi seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, bisa ikut perhatikan pelan-pelan saja. Lalu itu kita buat keyframe rotasi seperti ini, teman-teman bisa ikuti. Setelah itu kita copy seluruh keyframe di controller yang kanan, kaki kanan. Setelah itu kita paste di controller kaki kiri. Dan kita pindahkan yang sisanya keyframe tersebut ke depan sampai tengah. Lalu kita copy keyframe di mark pertama dan kita paste di mark ke-9. Lalu kita bisa lihat preview, gerakannya akan seperti ini. Oke, gerakannya sudah cukup terlihat enak ya. Setelah itu kita animasikan tangan, kita mulai dari tangan kanan. Kita ke efek, terus kita ke IK hand, kita uncheck IK-nya. Lalu kita ke FK, terus kita ke individual controls. Lalu kita buat keyframe pada upper, lower, dan go. Setelah itu kita klik controller hand di timeline, lalu kita mencet U agar muncul semua keyframe yang sudah kita buat. Lalu kita adjust seperti ini. Pada mark pertama, tangan maju ke depan seperti ini. Kita sesuaikan. Setelah selesai kita ke controller tangan kiri, lalu kita buat keyframe seperti yang kita lakukan di controller tangan kanan. Sebelumnya di sini karena warna dari lengan dan baju itu sama, jadinya kurang terlihat enak, maka kita di sini berikan efek agar menggelapkan sedikit tangannya. Kita ke efek, kita pilih curve. Terus kita adjust seperti ini. Lalu efek ini kita pastekan ke setiap lengan kecuali bagian kepalan tangannya.
Oke, dengan begini tangannya sudah bisa terlihat ya, tidak nyaru dengan badannya. Ini adalah salah satu trik yang cukup sering saya gunakan ya, kalau misalkan ada ketidaksesuaian dari layer yang akan kita animasikan. Saya menemukan dengan cara ini itu lebih mempersingkat waktu ya teman-teman. Daripada kita ke Illustrator lagi dan kita merubah warnanya. Oke, sekarang kita maju ke mark yang keempat. Lalu kita atur keyframe controller tangannya seperti ini. Teman-teman bisa ikuti yang saya lakukan ya. Kita sesuaikan posisi tangan dengan posisi tubuhnya dan kakinya. Di sini saya salah, bukan di mark keempat, jadi kita pindah keyframe yang telah kita buat di mark keempat itu, kita pindah ke mark 5. Lalu kita copy keyframe controller di mark pertama atau di frame pertama ke mark ke-9. Oke, jadi gerakannya sudah terbuat seperti ini ya. Gerakan jalannya sudah terbentuk. Ini saya kelebihan satu frame di current time indicator ya, jadi saya majuin sesuai pas di keyframe terakhir mark 9. Oke, kita sudah selesai rigging karakter berjalan, lalu kita lanjutkan membuat background untuk karakter kita di video selanjutnya. Jadi jangan lupa nonton video selanjutnya ya teman-teman. File After Effects dan Photoshop di project ini akan tersedia di deskripsi video berikutnya. Follow Instagram saya @_motion_. Jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasinya agar nggak ketinggalan. Oke, thank you for watching teman-teman.